Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Nawas kali ini berjudulkan Burung Puyuh Ajaib. Diceritakan pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat akan hal itu, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku mau pergi ke hutan." Sang istri merasa heran dengan jawaban dari Abu Nawas. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" tanya sang istri kembali. "Aku bukan mau mencari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh," balas Abu Nawas menjelaskan. "Oh iya benar, di hari-hari seperti ini setiap tahun burung puyuh bermigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Aku kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri. Setelah bercengkrama dengan istrinya, berangkatlah Abu Nawas menuju hutan dengan membawa perlengkapan berburunya. Saat tiba di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Setelah beberapa saat menunggu, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Dengan cepat Abu Nawas menangkap burung puyuh yang jatuh itu. Hingga menjelang malam hari, akhirnya Abu Nawas memperoleh banyak sekali hasil buruan burung puyuh. Abu Nawas pun pulang dengan hati yang gembira. "Wahai istriku, aku memperoleh burung yang banyak sekali," ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi senang karena ia sudah lama tak makan masakan daging burung puyuh. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita, wahai istriku. Maka buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat," pinta Abu Nawas kepada istrinya. Keesokan harinya Abu Nawas menanyakan kepada sang istri, "Apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap, wahai istriku?" "Sudah, wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet," jawab sang istrinya. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk melihat masakan daging burung puyuh istrinya. Aromanya nikmat sekali. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" kata Abu Nawas menyarankan. Sang istri pun menuruti permintaan dari Abu Nawas. Ia kemudian memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim pun sangat senang dengan undangan dari Abu Nawas. Dia pun segera mengunjungi rumah Abu Nawas. Sementara di rumah, istrinya merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Akhirnya sang istri pun segera memasukkan sebuah masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan. Kemudian baskom tersebut disembunyikan. Sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan ia menutupnya kembali. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas diikuti dengan Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu undangan pun dipersilakan untuk duduk di depan meja makan.
Lantas Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang. Tidak lama lagi di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan yang berisikan masakan burung puyuh dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Saat dia mengangkat tutup wajan, burung puyuh itu berterbangan keluar. Semua tamu yang diundangnya langsung kaget. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang telah terjadi. Ya Allah, sungguh aku telah memburu burung puyuh itu dan memasaknya, tapi dengan kuasamu engkau hidupkan kembali mereka. Namun kemana perginya rotiku? Ini yang aku tanyakan dan ini yang membuatku bingung, kata Abu Nawas. Hakim dan kawan-kawan tamu undangannya itu terpingkal-pingkal melihat tingkah laku dari Abu Nawas. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.